Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Edgar cemas dan matanya dipenuhi amarah. Di bawah serangan terus-menerus dari formasi besar 4 simbol, kulitnya berubah menjadi merah darah. Dengan raungan keras, dia menekuk kakinya dan mengumpulkan kekuatannya seperti busur. Ketika dia dalam kekuatan penuh, dia tiba-tiba melompat, ingin menerobos pengepungan Absolute Death Formation dari atas. Namun, begitu dia melompat, tekanan air tak terlihat di lampu hijau yang disemburkan oleh kura-kura hitam tiba-tiba meningkat. Vermilion Bird di langit juga menyemburkan garis api. Api kental menempel di tubuhnya dan kekuatan membakar menembus organ dalamnya. Edgar mengerutkan kening dan tetap tidak tergerak. Dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan menghentikan kebangkitan kerangka ilahi. Namun, begitu dia mengumpulkan kekuatannya, Sasin mengangkat tangannya dan melemparkannya. Busur emas terbang keluar dari telapak tangannya, cahaya listrik emas di atasnya mengeluarkan suara mendesis dan boneka lapis baja emas muncul darinya. Tubuhnya tebal dan kokoh, tingginya sekitar 10 kaki. Armor di tubuhnya terintegrasi dan bahkan seluruh wajahnya ditutupi oleh topeng tebal. Tubuhnya ditutupi dengan rune misterius. Tidak ada pedang, tombak, pedang atau tombak di tangannya. Itu hanya memegang perisai emas besar yang tingginya lebih dari 5 kaki. Itu tampak berat dan mantap, seperti batu gunung Tai. Setelah boneka pemegang perisai lapis baja emas muncul, ia melompat dan jatuh dari langit seperti gunung Tai. Itu bertabrakan langsung dengan Edgar, yang baru saja menerobos blokade api Vermilion Bird. "Bajingan, minggir!" Edgar berteriak dan mengangkat tinjunya untuk memukul boneka yang memegang perisai itu. Yang terakhir sudah menekan perisai di bawah tubuhnya dan bertabrakan dengan tinju Edgar. Suara gemetar seperti bel besar terdengar dan gelombang suara aneh datang dari perisai. Lapisan gelombang suara ditumpangkan satu sama lain dan diperbesar. Itu seperti ombak demi ombak, terus-menerus menghantam karang. Kekuatannya jauh lebih kuat dari gunung. Edgar hanya merasakan kekuatan besar yang bisa menumbangkan pegunungan dan membalikkan serangan laut melalui lengannya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak bergetar hebat. Tubuhnya ditekan secara paksa dan jatuh kembali. Boneka yang memegang perisai itu juga terlempar ke langit oleh kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pukulan Ekwe, dan tubuhnya terus berjatuhan di udara. Tapi tepat pada saat ini, bayangan emas tiba-tiba muncul di formasi pembunuhan boneka perang 4 gajah. Tanpa diduga, itu sama sekali tidak ditekan oleh kekuatan 4 gajah dalam formasi dan terus berkedip di sekitar Early. Begitu Eke mendarat di tanah, dia langsung meninju di belakangnya. Ada ledakan di kehampaan, dan kabut yang terbakar serta bila angin tersebar, meninggalkan lubang besar. Bayangan emas melintas dan tiba-tiba muncul di atas kepala Egi. Cahaya keemasan memudar untuk mengungkapkan boneka lapis baja emas lainnya. Namun, tidak seperti boneka yang memegang perisai sebelumnya, boneka ini berukuran agak kecil. Tingginya hanya 1 meter, dan armor emasnya hanya melindungi rahangnya, membuatnya terlihat seperti kurcaci kurus. Dia memegang pedang emas besar yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya, dan dia menusukkannya ke kepala O. Sosok Eko tiba-tiba berbalik, dan dia meninju ke atas sekali lagi. Energi bintang di ujung tinjunya melonjak dengan hebat, dan kabut panas, bila angin, dan cahaya hijau serta api merah yang melonjak dari segala arah didorong mundur sejauh 30 kaki. Boneka yang memegang pedang mengubah momentum pedangnya dari menusuk menjadi menghalangi, dan seluruh tubuhnya bersembunyi di balik pedang. Di bawah kekuatan besar, itu dikirim terbang mundur dan jatuh ke kejauhan. Pada saat ini, boneka yang menggunakan perisai juga telah jatuh kembali ke dalam formasi, dan ia mengangkat tangannya untuk menangkap boneka yang menggunakan pedang.
Boneka kurus yang memegang pedang itu melompat dan berdiri di bahu boneka yang memegang perisai itu. Mereka berdua, satu menyerang dan satu bertahan, sepertinya menjadi satu. Huff, Anda memaksa saya untuk melakukan ini, dan saya akan membuat Anda semua membayar harganya. Uk berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menyatukan dua jari dan menunjuk ke dahinya. Ada cahaya merah di antara alisnya, dan tiba-tiba, tanda merah berbentuk nyala api muncul. Tanda itu berkedip sesaat sebelum tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, dan auranya juga mengalami perubahan drastis. Sial, dia akan mengeluarkan teknik penyalaan darah. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Sasin segera berteriak saat melihat ini. Han Li baru saja akan melangkah maju untuk membantu saat mendengar kata-kata Sasin. Namun, dia melirik dari sudut matanya ke kerangka suci, yang menyerap darah di danau, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia dapat memutuskan apakah akan bergabung dalam pertempuran atau terus melindungi Tao Xie, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Seluruh tubuh Okho bergemuruh saat semua titik akupunturnya menyala, tapi tidak lagi memancarkan cahaya seputih salju. Sebaliknya, mereka semua bersinar dengan cahaya merah, dan kulitnya berubah menjadi ungu dengan pembuluh darah menonjol seperti kelabang. Pada saat yang sama, auranya membengkak secara drastis, dan seolah-olah lapisan kabut merah muncul di sekitar tubuhnya, mengisolasi dia dari semua kekuatan penekan formasi pembantaian absolut 4 simbol. Tanpa menunggu formasi besar 4 simbol untuk menghentikannya, dan sebelum boneka lapis baja emas bisa campur tangan, dia sudah turun sendiri. Kakinya dalam posisi kuda, dan dia menginjak tanah dengan keras. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, diikuti serangkaian ledakan yang terdengar. Tanah di bawah tiba-tiba runtuh di tengah getaran hebat. Dengan sebagai pusatnya, tanah di sekelilingnya meledak dan berubah menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur ke segala arah seperti badai. Dalam sekejap mata, semua batu besar dalam radius beberapa ribu kaki menjadi debu, sedangkan area di luar ledakan menjadi hujan meteor yang berapi-api. Di tengah serangkaian ledakan, keempat boneka perang 4 simbol tidak punya waktu untuk menghindar dan terpaksa mundur. Mereka hanya berhasil bertahan selama 2 atau 3 napas sebelum tubuh mereka mulai meledak satu demi satu. Boneka yang memegang pedang dengan gesit berbalik untuk bersembunyi di balik boneka yang memegang perisai, sementara yang terakhir memegang perisainya di depannya dan dikirim terbang oleh gelombang kejut yang mendekat. Ledakan terdengar tanpa henti di seluruh danau darah, dan gelombang darah yang tingginya lebih dari 100 kaki melonjak menuju kerangka suci hati danau. Han Li mengerutkan alisnya, dan lebih dari 400 titik akupunturnya menyala. Setelah itu dia tiba-tiba berputar di tempat dan menyerang dengan tinjunya pada saat yang bersamaan. Serangkaian ledakan dahsyat meletus. Lapisan bayangan tinju yang tebal muncul, seperti tembok bintang yang tinggi, terus-menerus mendorong ke segala arah, langsung menghancurkan gelombang darah yang melonjak, nyaris tidak menghalangi serangan badai. Beberapa saat kemudian, semua keributan berangsur-angsur mereda. Istana emas di atas kubah telah hancur total, dan langit cerah dan tanahnya luas, dan malam tiba. Han Li mengepalkan tangannya, dan tatapannya menyapu sekeliling. Kemanapun dia memandang semuanya berantakan. Boneka pertempuran 4 simbol telah hancur total, dan pecahannya tersebar di antara puing-puing. Kedua boneka lapis baja emas itu tidak ditemukan. Pada saat ini, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, dan dia melihat bahwa di puing-puing jauh, sesosok halus setengah tersembunyi di puing-puing. Kerudung hitam di wajahnya telah jatuh, memperlihatkan wajah cantik tiada taraf. Wajahnya seperti giok putih, dan matanya jernih seperti air. Jika bukan roh ungu, siapa lagi? Sosok Han Li tiba-tiba melintas, dan dia datang ke sisi wanita itu,
membersihkan puing-puing di tubuhnya, dan membawanya secara langsung. Melihat roh ungu yang tidak sadarkan diri, perut bagian bawahnya tertusuk oleh puing-puing yang menyala, darah menetes dari sudut mulutnya, alisnya berkerut, dan wajahnya berkerut kesakitan. Han Li merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk oleh jarum, dan dia tidak bisa menahan perasaan jengkel. Bukankah ini belahan jiwanya, Spirit Valet? Jika mereka saling kenal sebelumnya, dia mungkin tidak akan menderita seperti ini, kan? Dengan pemikiran itu, dia sudah melompat tinggi ke udara, dan dia terbang menuju sisi lain dari Danau Darah. Dengan beberapa lompatan, dia mendarat di samping Nyonya Liu Hua dan yang lainnya, dan dengan lembut menurunkan roh ungu. Dia mengeluarkan ramuan dari jubahnya dan memberikannya padanya, dan kemudian berkata kepada Nyonya Liu Hua, "Tolong jaga dia." Ekspresi Nyonya Liu Hua serius, dan dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Gu Qianxun, yang juga berbaring di samping, menatap roh ungu dengan tatapan rumit di matanya. Meskipun batasan pada tubuh si Chuan Kong telah dicabut oleh Nyonya Liu Hua, lukanya tidak ringan, dan dia hanya bisa duduk di samping, tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. "Terima kasih atas bantuanmu," kata Han Li sebelum melompat ke udara dan mendarat di seberang sungai. Di lubang yang dalam di depannya, tubuh Ege berwarna merah keunguan, dan tubuhnya tertutup kabut berdarah. Dia memiliki satu tangan di leher Kun Yu, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Danau Darah. Han Li menoleh, dan melihat bahwa dantian Kun Yu telah meledak menjadi lubang berdarah, dan kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Dia sudah mati. Semuanya berjalan sesuai rencanaku, kecuali kamu. Sejak dimulainya Weeping Blood Array, Anda telah menjadi pembuat onar, dan Anda telah merusak rencana saya berkali-kali. Bahkan, saya mengagumi penyabot nakal seperti Anda. Jika Anda tidak menghidupkan kembali mayat itu, saya akan menerima Anda sebagai murid saya, dan menyerahkan jubah saya kepada Anda. Sayangnya, kamu harus mati hari ini. Ege dengan santai melemparkan mayat Kun Yu, dan itu langsung menabrak dinding batu di kejauhan, di mana itu pecah berkeping-keping. Kebaikan Tuan Kota sulit ditolak, dan aku pasti akan membalasmu 2 kali lipat. Han Li tertawa dingin, dan tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi nadanya dingin menusuk tulang. Begitu dia selesai berbicara, Han Li telah mengaktifkan teknik White Sun Soaring secara ekstrim, dan dengan kaburnya tubuhnya, dia langsung menghilang. Melihat ini, Ege tertawa dingin, dan meninju ke sampingnya. Di bawah pengaruh teknik rahasia darah terbakar, aura tinju itu seperti guntur, dan bergemuruh keras. Momentumnya begitu kuat sehingga membuat orang terkesiap takjub. Di bawah ujung kepalan tangan Ge, cahaya keemasan bersinar, tapi bukan sosok Han Li yang muncul, melainkan boneka lapis baja emas yang memegang perisai raksasa. Itu muncul entah dari mana, dan tinju Ge mendarat tepat di atas perisai emas raksasa, yang tingginya lebih dari 5 kaki. Permukaan perisai itu seperti permukaan danau, dan lapisan gelombang suara tumpang tindih dan beriak seperti air. Itu seperti gelombang yang mengamuk menghantam pantai, dan itu ditolak dengan keras. Boneka yang memegang perisai telah meminjam kekuatan untuk menangkal kekuatan ganas Ge, sehingga dia tidak bisa bergerak, dan menemui jalan buntu dengan Ge. Pada saat yang sama, sosok kurus tiba-tiba muncul dari balik perisai emas. Seperti kera emas yang gesit, ia langsung terbang di atas kepala Egi, memegang pedang emas besar di tangannya, dan menebas leher Egi dengan keras. Pedang emas itu tertutup rapat dengan bukaan bintang. Saat itu ditebang, kekuatan bintang yang terkandung di dalamnya meletus hampir pada saat yang sama, menyebabkan lapisan api pedang Qi berbentuk gigi gergaji menyelimuti tubuh pedang. Namun, ketika pedang emas itu ditebang, kekuatan bintang yang menyembur bertabrakan dengan lapisan kabut darah yang membungkus tubuh Egi. Percikan terbang kemana-mana, dan serangkaian suara dentang tajam meletus.
Meskipun momentum pedang sangat ganas, itu tidak bisa menembus lapisan kabut darah. Itu tidak bisa memotongnya sama sekali. Keterampilan tidak penting, Egy berkata dengan nada menghina. Begitu suaranya turun, tinjunya yang menghantam perisai emas tiba-tiba ditarik kembali. Saat dia meninju lagi, seluruh lengan kanannya sepertinya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Garis otot menonjol di atasnya sepertinya telah diukir oleh pisau dan kapak, penuh dengan daya ledak. Tinju Egy menghantam perisai emas. Pada perisai raksasa, bukaan bintang berkedip dengan liar, dan gaya pantulan berdampak lapis demi lapis. Namun, Egy menurunkan tubuhnya dan membiarkan kekuatan itu berdampak langsung mengenai boneka yang memegang pedang di belakangnya. Pada saat yang sama, tinju kanannya sekali lagi membombardir perisai emas itu. Tanpa menunggu gelombang suara yang memantul, tinju kirinya mengikuti dan menghantam permukaan perisai emas lagi. Terdengar raungan keras. Tinju Egy seperti badai, terus-menerus menggedor perisai. Gelombang suara yang memantul pada perisai emas dihantam berulang kali, menumpuk di permukaan perisai dan terus menekan. Hanya dalam sekejap, batas ketahanan perisai itu telah ditembus. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di saat berikutnya. Perisai emas tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang tak tertandingi pecah, langsung meledakkan boneka yang memegang perisai itu. Eke mundur beberapa langkah dan menusukkan kakinya ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Pada saat itu, sosok Han Li tampak tidak terpengaruh oleh badai saat dia berjalan di udara. Dia seperti daun dalam badai, dan dengan beberapa kilatan, dia tiba di atas kepala Egy. Dia berbalik dan terjun ke bawah. Seni penekan neraka dari Fin bawaan berjalan dengan kekuatan penuh. Lebih dari 400 titik akupuntur yang dalam di tubuhnya menyala, dan dia menekan titik akupuntur Baihui dari Ece. Ujung tinjunya terbungkus kekuatan bintang-bintang, mengembun menjadi bayangan tinju putih yang tampak padat. Cahaya kristal berkelap-kelip di permukaannya, seolah bertatahkan langit penuh bintang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia telah memperhatikan gerakan Han Li, dia tidak menyangka dia akan bergerak saat ini. Di saat putus asa, dia tidak punya waktu untuk memasang pertahanan lagi. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya ke samping dan mengedarkan metode kultivasinya dengan sekuat tenaga untuk menerima pukulan. Tinju Han Li melewati kepala Edgar, tetapi bayangan seputih salju dari tinjunya masih meninggalkan bekas yang jelas di wajah Edgar sebelum mendarat dengan keras di bahunya. Tanah di bawah tubuh Edgar meledak dengan keras. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan berubah menjadi bubuk. Dia jatuh ke satu sisi, dan seluruh tubuhnya terkubur di reruntuhan. Han Li tidak berhenti sama sekali. Dia menjabat tangannya, dan bayangan tinjunya membombardir seperti hujan meteor. Serangkaian ledakan kacau terdengar terus-menerus. Bumi berguncang hebat, dan asap serta debu memenuhi udara. Nyonya Liu Hua melihat pemandangan ini dari jauh, dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Saat tanah terus runtuh, sosok Han Li dan Edgar jatuh ke lubang bawah tanah yang dalam, dan tidak bisa dilihat lagi. Setelah beberapa lama, ledakan keras terdengar. Sosok Han Li tiba-tiba terbang keluar dari tanah, dan terbang tinggi ke langit. Kemudian, dia jatuh di luar. Kemudian, sosok merah keunguan mengejarnya. Itu Edgar. Ada luka di sekujur tubuhnya. Mereka sepertinya berlumuran darah, tetapi sebenarnya itu hanya luka yang dangkal. Jadi, mereka tidak peduli sama sekali. Namun, dia sangat marah karena dia ditekan ke tanah oleh Han Li dan dipukuli seperti orang gila. Edgar bergegas keluar dari tanah, dan mendarat di tanah. Dia memandang Han Li, yang terhuyung-huyung untuk berdiri tidak jauh darinya. Dia mencibir, dan berkata, "Tidak heran kamu memiliki prestasi seperti itu. Ternyata kamu juga telah berlatih teknik Inate Ferocious Hell Suppression. Tapi,
Aku ingin tahu berapa banyak patung yang kamu sembunyikan di tubuhmu. Setelah pertarungan sebelumnya, Han Li secara alami dapat melihat bahwa Edgar juga telah mempraktikkan teknik penindasan neraka ganas bawaan. Apalagi, tingkat kultivasinya jauh di atas miliknya. Aku ingin tahu berapa banyak patung yang telah dipraktikkan City Lord Edgar. Han Li memuntahkan seteguk darah, dan bertanya sambil tersenyum. Keempat patung itu sengaja dipisahkan oleh Raja Iblis. Aku hanya punya 2. Kupikir kamu punya yang pertama atau yang keempat. Tidak peduli yang mana, itu bagus. Kata Edgar dengan senyum serakah. Mengapa kita tidak bertukar? Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, "Haha, teman kecil Li, tolong jangan bercanda saat ini." Edgar mendengar ini dan tertawa. Begitu dia selesai berbicara, tanah di bawahnya tiba-tiba hancur, dan sosok emas diam-diam keluar. Tangannya meraih ke bawah ketiak Edgar, dan tiba-tiba mengaitkannya, mencengkeramnya dalam cengkeraman maut. Sosok emas itu tidak lain adalah boneka pembawa perisai. Suara roda gigi di tubuhnya terus berdering, dan baju besi emas di tubuhnya benar-benar terbelah. Seperti lingkaran emas, itu mengikat Edgar. Lingkaran emas itu penuh sesak dengan prasasti jimat, dan kekuatan penahannya tak tertandingi. Pada saat yang sama, boneka pembawa pedang itu tiba-tiba keluar dari tanah. Ia meninggalkan pedangnya dan melompat ke mulut Edgar. Tubuhnya juga mengeluarkan suara dentang, dan baju besi emas di tubuhnya terbelah dan menyatu dengan boneka pembawa perisai. Pemberontak, pergilah ke neraka. Raungan liar datang dari jauh. Itu adalah raungan yang menyayat hati dari Sasin. Sebelum suaranya menghilang, prasasti jimat pada 2 boneka lapis baja bersinar terang, dan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian, mereka tiba-tiba meledak. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Di bawah langit malam, seolah-olah matahari yang terik telah terbit, dan seluruh dunia diterangi, membuat orang sulit membuka mata. Han Li sudah menyadari hal ini, dan dia sudah mundur dengan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan itu. Gelombang udara yang keras menyapu dunia, dan tidak ada yang bisa melihat situasinya dengan jelas. Setelah beberapa saat, suara itu berangsur-angsur mereda, dan asap serta debu menghilang. Han Li melihat bahwa tempat dia beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi lubang hitam besar. Edgar berdiri sendirian di dasar lubang. Pakaiannya robek, dan kulitnya sangat gelap. Namun, bukan jenis hangus hitam yang disebabkan oleh api, tapi hitam keriput dengan kilauan yang aneh. Sebaliknya, tanda merah di antara kedua alisnya telah menjadi seputih salju. Haha, Edgar mengeluarkan tawa aneh yang membuat jantung orang berdebar, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang di tempat. Saat berikutnya, raungan datang dari jauh, dan sosok Sasin terlempar ke langit. Sosok gelap Edgar mengejarnya, dan dalam satu tarikan napas, dia telah melontarkan ratusan pukulan. Boom, boom, boom. Tubuh Sasin meledak, dan dia jatuh dari langit seperti genangan lumpur. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Kecepatannya lebih cepat, dan kekuatannya lebih kuat. Han Li menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah Edgar mendarat, dia menoleh untuk melihat Han Li dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, giliranmu." Suaranya sepertinya telah berubah, dan itu membuat orang yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Saat berikutnya, pupil Han Li tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba menendang tanah dengan ujung kakinya, dan sosoknya mundur dengan cepat. Namun, penglihatannya kabur, dan sosok hitam itu sudah menyusulnya. Mata Edgar memerah, dan dia sepertinya telah kehilangan rasionalitasnya. Dia mengangkat tinjunya, dan cahaya bintang meledak seperti matahari, dan langsung meninju dada Han Li. Han Li tidak berani gegabah. Saat diam-diam mengoperasikan skill penekan neraka bawaan, dia juga memobilisasi kekuatan darah di tubuhnya. Bukaan misterius di lengannya tiba-tiba bersinar terang,
dan otot-otot di lengannya membengkak seolah-olah membengkak. Seperti dua gerbang kota, mereka diblokir di depannya. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di hati Han Li. Tampaknya ada semburan kekuatan khusus di lengannya, dan itu berbeda dari ketika dia menggunakan kekuatan garis keturunan roh aslinya atau ketika dia menggunakan seni penindasan neraka ganas surgawi, tetapi tampaknya ada semacam koneksi di antara mereka. Sebelum dia bisa mengetahuinya, kekuatan yang sangat banyak dan kejam telah menyerbu ke arahnya dan meledakkan lengannya. Tulang-tulang di lengan Han Li bergetar hebat, dan dia hanya merasakan tekanan berat yang tiba-tiba dan rasa sakit yang tajam, seolah-olah akan patah. Segera setelah itu, tubuhnya terbang mundur dan meninggalkan parit yang panjangnya puluhan ribu meter dan lebar hampir 300 meter di tanah sebelum menabrak dinding batu dan berhenti. Seluruh dinding batu, yang tingginya lebih dari 1000 kaki, tiba-tiba hancur, dan batu-batu yang menggelinding jatuh, mengubur Han Li. Han Li hanya merasakan mati rasa di lengannya. Dia memindahkannya sedikit, tetapi tidak pecah. Pada saat ini, Ece baru saja melepaskan teknik rahasia pengapian darah bintang yang paling berbahaya, dan semakin lama digunakan, semakin parah serangan balasannya. Dia secara alami ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, jadi dia tidak mau memberi Han Li waktu untuk mengatur napas. Karena itu, dia sudah mengejar Han Li dan melepaskan serangan lain. Momentum tinjunya seperti badai, terus-menerus membombardir bebatuan. Semburan raungan seperti guntur menggelinding, mengguncang 9 surga. Tembok gunung yang sudah rusak seluruhnya berubah menjadi bubuk. Raungan tiba-tiba terdengar dari debu. Kera gunung raksasa dengan bulu emas di sekujur tubuhnya tiba-tiba keluar dari debu. Itu mengangkat tinju raksasa dan menghancurkannya di kepala Egi. Seluruh tubuh Edgar kurang dari kepalan tangan kera raksasa, tapi dia tetap melayangkan pukulan ke arahnya. Terdengar suara keras, dan momentum dahsyat, seperti letusan gunung berapi, keluar. Itu dibungkus dengan kekuatan yang kuat bahkan Han Li sendiri sangat terkejut, dan bergegas menuju Edgar. Mata yang terakhir berkedip karena terkejut, dan tubuhnya dihancurkan kembali oleh pukulan kera raksasa yang telah diubah oleh Han Li. Nyatanya, Han Li juga tidak enak badan. Tubuhnya yang besar jatuh ke belakang, dan dia jatuh lagi. Setelah jatuh ke tanah, kera raksasa berguling, dan petir perak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba berubah menjadi Thunder Rock, dan dengan melebarkan sayapnya, ia melesat ke depan, mendekati tanah. Ingin melarikan diri, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Murid Edgar menyusut, dan dia berteriak.